Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatima Sari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS Megapen dari bab ke bab. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Dan yang kedua yaitu komponen dalam metode penelitian. Komponen dalam metode penelitian yang saya tahu yaitu yang pertama ada data dan sumber data, yang merupakan sumber dari data yang diperoleh dari penelitian. Dan yang kedua yaitu jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk yang ketiga itu cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Dan yang kedua yaitu empiris, berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan untuk yang ketiga yaitu sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dan untuk yang keempat yaitu tujuan penelitian dilakukan. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum ada pada penelitian sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan untuk yang ketiga yaitu pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Dan untuk yang kelima yaitu kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Dan memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Dan untuk yang keenam yaitu jenis-jenis metode penelitian. Nah, ada 2 yaitu yang pertama berdasarkan tujuan penelitian, ada penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Dan yang kedua yaitu berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian. Yang pertama ada penelitian eksperimen, yang kedua penelitian survei, dan yang ketiga penelitian naturalistik. Nah, untuk yang ketujuh yaitu perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk mempersingkatnya, pertama dari perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realistis. Dan untuk yang kedua yaitu perbedaan dalam proses penelitian. Dan yang ketiga yaitu perbedaan dalam karakteristik penelitian. Dan untuk yang kedelapan yaitu kapan sih metode kualitatif dan kuantitatif itu diperlukan. Nah, untuk metode kuantitatif, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan untuk yang metode kualitatif, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap, kondisi semacam ini
cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek, ibarat orang akan mencari sumber minyak, tambang emas, dan lain-lain. Dan yang ke-9 yaitu kompetensi peneliti kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya ini ada banyak, tapi saya hanya menyebutkan 3 saja. Dan yang pertama yaitu kompetensi peneliti kuantitatif, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Dan yang kedua yaitu mampu melakukan analisis masalah yang secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah yang dapat dipecahkan. Dan itu yang ketiga yaitu mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Dan untuk kompetensi peneliti kualitatif, yang pertama memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, dan yang kedua mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, dan yang ketiga itu memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian, pada maksudnya itu konteks sosial. Nah, untuk yang terakhir yaitu nomor 10, metode yang saya usulkan untuk di Metopen yaitu menurut saya itu metode kuantitatif, karena metode pengukuran dasarnya melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab, entah itu melalui kuesioner atau melalui Google Form. Dan untuk nomor 9 yaitu gambarkan paradigma penelitian Anda atau kerangka penelitian. Untuk variabel X1-nya atau variabel bebasnya yaitu X1 experiential marketing, yang S2 yaitu brand trust, dan yang ketiga yaitu celebrity endorsement. Dan untuk variabel terikatnya yaitu repurchase intention. Dan untuk yang ke-10 yaitu sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Variabel terikatnya yaitu repurchase intention. Untuk variabel bebasnya ada 3, yaitu yang pertama X1 experiential marketing, dan untuk yang kedua yaitu brand trust, dan untuk yang ketiga yaitu celebrity endorsement. Bab kedua yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Yang pertama itu kerumusan masalah, terus kelandasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengujian instrumen, analisis data, kesimpulan dan saran. Dan yang kedua itu pengertian dari masalah. Masalah itu suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Untuk yang ketiga itu bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Nah, bagaimana masalah saat itu muncul? Saat penelitian ada pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk hambatan, kesulitan atau rintangan yang muncul dalam suatu yang diteliti. Untuk identifikasi masalah, dilihat masalahnya, latar belakang dan pengenalan masalah. Untuk yang keempat yaitu perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Masalah yaitu suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal. Dan untuk perumusan masalah, suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Dan untuk yang kelima yaitu bentuk-bentuk rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yaitu pertanyaan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih,
Dan yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan untuk yang keenam yaitu jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dan untuk yang ketujuh yaitu cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber masalah. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Dan untuk yang ke-8 yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian memberikan contohnya. Yang pertama yaitu variabel independen, yaitu variabel stimulus, prediktor, atau anteseden. Contohnya seperti variabel bebasnya yaitu experiential marketing pada seperti kepercayaan brand, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu variabel dependent, yaitu variabel output, kriteria, konsekuen atau variabel terikat. Contohnya variabel bebasnya itu experiential marketing pada repurchase intention atau itu variabel terikatnya. Dan yang ketiga yaitu variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah dua variabel atau variabel independen kedua. Seperti hubungan suami istri akan kuat jika ada anak. Anak itu sebagai variabel moderator. Dan untuk yang keempat yaitu variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Seperti contoh penghasilan, gaya hidup, harapan hidup, budaya lingkungan. Nah, untuk gaya hidup itu sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen tidak dipengaruhi kedudukan oleh faktor yang diteliti. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti seperti pendidikan, SMA dan SMK. Itu mengarah ke seperti keterampilan mengetik. Nah, dari keterampilan mengetik itu ada naskah, tempat, dan mesin mengetik yang sama. Bab ketiga yaitu langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Yang pertama itu identifikasi masalah, dan yang kedua itu studi literatur, dan yang ketiga itu pengembangan kerangka konsep, dan yang keempat yaitu identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya yaitu pengembangan desain penelitian, dan selanjutnya yaitu teknik sampling, dan yang terakhir yaitu pengumpulan dan kualifikasi data. Untuk yang kedua yaitu dalam penelitian kualitatif adalah telaah pustaka. Nah, mengapa diperlukan langkah tersebut? Perlu untuk memperkirakan apakah suatu penelitian akan berhasil. Hubungan peneliti tersebut ke database ilmu pengetahuan tentang topik tersebut yang ada di seluruh dunia. Pelaksanaan penelitian yang paling bermanfaat jika dia dapat dikaitkan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, menambah bobot tentang pentingnya pelaksanaan penelitian tersebut. Untuk yang ketiga yaitu apa isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Ada pengetahuan, ide yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Yang ketiga yaitu sejauh mana penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian.
Yang keempat yaitu sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan atau explanation, digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu untuk meramalkan, digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Dan yang ketiga yaitu untuk pengendalian yang digunakan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah. Yang kelima yaitu langkah-langkah dalam deskripsi teori. Yang pertama ada tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Dan yang kedua yaitu cari sumber bacaan. Dan untuk yang ketiga yaitu lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Dan untuk yang keempat yaitu cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kelima yaitu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan dan buat rumusan dengan bahasa sendiri. Dan untuk yang keenam yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Dan untuk yang keenam yaitu bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis. Untuk yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti. Untuk yang kedua yaitu membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian. Dan yang keempat yaitu analisa kasus terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang keempat yaitu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dan untuk yang kelima yaitu analisis komparatif dan terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam yaitu sintesa kesimpulan. Yang ketujuh yaitu kerangka berpikir. Dan untuk yang kedelapan yaitu hipotesis. Untuk yang nomor 7 yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis. Yang pertama ada penentuan masalah, yang kedua hipotesis pendahuluan, yang ketiga ada pengumpulan fakta, yang keempat yaitu formulasi hipotesis, yang kelima yaitu pengujian hipotesis, dan yang keenam yaitu aplikasi atau penerapan. Untuk pertanyaan nomor 8, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Saat mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, menentukan hubungan variabel, dan terakhir memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Yang selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9, kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Nah, dari penelitian yang saya usulkan di Metopen yaitu pengaruh experiential marketing, brand trust, dan celebrity endorsement terhadap repurchase intention produk Scarlet Whitening yang ada di Shopee. Untuk pengaruh experiential marketing terhadap repurchase intention, hipotesis yang pertama yaitu experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Dan untuk yang kedua yaitu brand trust terhadap pengaruh brand trust terhadap repurchase intention. Untuk hipotesis yang kedua yaitu brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Untuk untuk yang ketiga yaitu pengaruh celebrity endorsement terhadap repurchase intention. Untuk hipotesisnya yaitu brand endorsement berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Untuk yang nomor 5 yaitu populasi dan sampel. Untuk nomor 1, macam-macam metode pengambilan sampel. Yang pertama ada
probability sampling yang meliputi simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster. Dan untuk yang kedua itu non probability sampling, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Dan untuk yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak. Dan yang kedua ada proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dan yang ketiga itu disproportional stratified random sampling, digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang kedua itu cluster atau area, digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Dan untuk yang ketiga itu contoh dari metode pengambilan simple random sampling. Contohnya seperti di pesta ultah, tim untuk permainan dipilih dengan memasukkan nama semua orang ke dalam toples, lalu memilih nama secara acak untuk setiap tim. Dan untuk yang keempat yaitu contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling, seperti populasi karyawan di PT XYZ berjumlah 125, diperoleh sampel 95. Populasi terdiri dari 3 bagian, yang pertama marketing 15, produksi 75, dan penjualan 35. Maka jumlah sampel yang diambil dihitung dengan rumus N sama dengan populasi kelas atau jumlah populasi keseluruhan. Dan yang kelima itu contoh sample disproportional stratified random sampling, seperti populasi karyawan PT Toshiba jumlahnya 500 orang yang berstrata pendidikan dari SMA, D3, S1, S2, namun jumlahnya tidak seimbang, seperti SMA 350 orang, D3 140 orang, S1 5 orang, S2 5 orang. Dan untuk dua kelompok yang sedikit ini ditetapkan sebagai sampel. Dan untuk yang keenam yaitu contoh sampel cluster sampling. Contoh, melakukan penelitian terhadap kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan juga ruang poli di rumah sakit A, dan lain sebagainya. Untuk yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk yang nomor 8 yaitu contoh dari sampling sistematis. Jika suatu penelitian memiliki total anggota populasi sebanyak 5.000 orang dengan sampel yang dikehendaki adalah 200 sampel, maka setiap sampel elemen populasi akan ditandai dengan nomor urut mulai 001 hingga 5.000. Ada untuk yang nomor 9 yaitu contoh sampling kuota, seperti keinginan seorang peneliti tentang merek smartphone yang digunakan. Perihal ini peneliti mempertimbangkan untuk ukuran sampel 500 responden. Peneliti juga dapat menambahkan subpoin ke kumpulan data sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk yang ke-10 yaitu contoh sampling insidental, seperti penelitian mengenai kemampuan seorang guru dalam mengajar di kelas.
Pertanyaan dapat diajukan terhadap murid yang kebetulan ada di kelas menggunakan gender serta tingkat pendapatan atau tingkat pendidikan untuk tujuan penelitian. Dan untuk yang ke-11 yaitu contoh pengambilan sampling purposive, seperti melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pola penggunaan media sosial oleh perusahaan konsultan atau IT global yang berbasis di Amerika Serikat, menggunakan untuk memilih perusahaan IT yang ketersediaan sikapnya sesuai dengan peneliti. Dan untuk yang ke-12 yaitu contoh pengambilan sampling jenuh, seperti misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Untuk yang nomor 13 yaitu contoh pengambilan sampling snowball. Nah, contoh seperti seorang peneliti ingin mewawancarai imigran yang tidak memiliki dokumen di Belanda. Kemudian beberapa individu di awal tadi menjadi agen untuk membantu peneliti mendapatkan individu lain yang merupakan imigran tanpa dokumen di Belanda. Yang untuk nomor 14 yaitu perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Jika kuantitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel. Data populasi mengingat cakupannya yang luas dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus, sementara sampel lebih efektif pengumpulan datanya menggunakan survei. Yang untuk nomor 11 yaitu objek dalam penelitian yang diusulkan di Metopen yaitu konsumen produk Scarlett Whitening di FEB Unisnu Jepara. Untuk yang nomor 16 yaitu populasi penelitian saya yaitu keseluruhan konsumen yang menggunakan produk Scarlett Whitening yang ada di FEB Unisnu Jepara. Dan untuk berapa jumlah populasi yaitu sekitar kurang lebih 30 orang. Dan untuk nomor 18 alasan menggunakan sebagai populasi, karena untuk setiap satu orang itu berbeda-beda karakteristik dan pemahaman, jadi untuk 30 orang itu mendapatkan untuk pertanyaan yang lebih. Dan untuk nomor 19 yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu konsumen pengguna Scarlett Whitening yang ada di Shopee yang membeli produk itu lebih dari satu kali. Dan untuk nomor 20 yaitu cara menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang ketiga yaitu menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Dan untuk yang keempat yaitu melakukan pengambilan sampel. Yang kelima melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Dan untuk yang terakhir yaitu berapa jumlah sampel penelitian Anda, yaitu berjumlah sampel penelitian yaitu pengkonsumen pengguna produk Scarlett Whitening yang melakukan pembelian produk lebih dari satu kali yang ada di marketplace Shopee. Untuk bab ke-6, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Dan untuk pertanyaan nomor 2, fungsi dari instrumen penelitian. Yang pertama, sebagai alat
pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, dan untuk yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, dan untuk yang ketiga itu sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Untuk pertanyaan nomor 3, jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua ada skala Goodman, yang ketiga ada rating scale, dan yang keempat ada semantic differential. Dan untuk pertanyaan nomor 4, contoh skala Goodman. Contoh skala Likert. Seperti untuk kayak seperti di kuesioner, seperti sangat setuju disingkat dengan SS, setuju, dan untuk selanjutnya itu setuju, tanda bahwa responden afirmatif dengan pernyataan yang diajukan. Untuk yang ketiga yaitu ragu, jika responden tidak bisa memberikan pilihan afirmatif atau negatif. Dan untuk yang keempat yaitu tidak setuju atau pilihan non afirmatif pertama. Dan untuk yang terakhir yaitu sangat tidak suka atau biasanya disingkat dengan SSS, pilihan non afirmatif kedua yang bisa dipilih responden. Yang kelima, untuk nomor 5 yaitu contoh skala Goodman. Seperti skala Goodman itu tipe jawaban yang benar-benar tegas, seperti jawaban ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah. Seperti apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan dalam mencari ilmu. Nah, untuk ada 2 jawaban yaitu ya atau tidak, itu contoh dari skala Goodman. Dan untuk yang keenam yaitu contoh skala rating, seperti misal survei terkait tata ruang kelas dengan pertanyaan seberapa baikkah ruang kelas di sekolah X. Nah, dengan memberikan jawaban dengan angka 4 jika tata ruangannya sangat baik. Untuk untuk angka 3 jika tata ruangannya cukup baik, dan untuk angka nomor 2 itu jika tata ruangannya kurang baik, dan untuk nomor 1 jika tata ruangannya sangat kurang baik. Itu seperti jika makin banyak angka itu semakin baik, dan untuk kebalikannya itu semakin buruk. Dan untuk nomor 7 yaitu contoh skala semantic differential. Seperti contoh penggunaan skala semantik mengenai gaya kepemimpinan BEM yang ada di universitas, seperti misalnya cerdas. Nah, angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, angka yang paling kiri itu paling baik, dan untuk kebalikannya, untuk angka paling kanan itu paling jelek. Seperti misalnya cerdas. Nah, cerdas itu kan lawannya kan bodoh. Nah, untuk itu kayak kepemimpinan itu di BEM itu bagaimana? Kalau misal cerdas itu misal semakin ke kiri itu semakin baik, misal kayak angka 7 berarti itu semakin baik, dan misal kayak angka 1, 2 itu kalau angka 1 tidak baik dan 2 mungkin kurang baik. Dan selanjutnya seperti kayak demokratis itu lawannya otoriter, dan untuk tidak ramah itu lawannya ramah. Dan untuk pertanyaan nomor 8 yaitu untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Membaca berbagai informasi, referensi, atau seperti buku, jurnal. Untuk yang selanjutnya itu membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dan untuk yang terakhir, konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Dan untuk yang nomor 9 yaitu jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Dan untuk yang kedua yaitu jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi.
Dan untuk yang ketiga yaitu cari indikator dari setiap dimensi variabel. Dan untuk yang keempat yaitu deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Dan untuk yang kelima yaitu rumuskan item-item pertanyaan. Dan untuk yang keenam yaitu siapkan petunjuk pengisian instrumen. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kurangnya penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.